sukses itu bahan baku utamanya adalah kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Kali ini Ibnu Mansur akan membahas bagaimana kita belajar kesabaran pada burung elang. Sabar adalah kata yang paling sering kita dengar ketika kita ditimpa musibah ataupun berada pada situasi yang merugikan. Tetapi dalam mempraktekkan, sabar sangatlah susah, ya, susah. Itulah mengapa hanya sedikit orang yang bisa sukses, karena sukses itu bahan baku utamanya adalah kesabaran. Berbicara tentang sabar, mungkin kita perlu belajar dengan salah satu unggas terhebat di dunia, yaitu burung elang. Elang juga merupakan salah satu burung yang mempunyai umur yang panjang di dunia, ya. Umurnya bisa mencapai hingga 70 tahun. Namun untuk mencapai umur sepanjang itu, seekor elang harus membuat suatu keputusan yang sangat berat dan menentukan nasibnya di umur yang ke-40 tahun. Saat elang memasuki umurnya yang ke-40 tahun, cakarnya itu mulai menua dan tidak sekuat dulu lagi. Paruhnya menjadi panjang dan bengkok hingga hampir menyentuh dadanya. Sayapnya menjadi sangat berat karena bulunya telah tumbuh lebat dan tebal, sehingga sangat menyulitkan di saat terbang. Dengan keadaan seperti itu, ya, sangat sulit bagi si elang untuk mencari makan dan bertahan hidup. Elang hanya di umur 40 tahun itu, ya, dengan keadaan seperti itu, elang hanya mempunyai dua pilihan saja. Yang pertama, menunggu kematian. Yang kedua, memilih berproses yang sangat berat atau bertransformasi yang sangat menyakitkan dengan waktu yang panjang dan penuh perjuangan selama 150 hari alias 5 bulan. Walau sangat menyakitkan dengan waktu yang panjang, elang memilih untuk pilihan kedua, yaitu berproses atau bertransformasi selama 150 hari alias 5 bulan. Dengan cara elang harus berusaha keras terbang ke atas puncak gunung untuk kemudian membuat sarang di tepi jurang, berhenti dan tinggal di sana. Elang harus mematukkan paruhnya, ya, pada batu, dipatukkan, ya, dipatukkan sampai paruh tersebut terlepas dari mulutnya, ya. Jadi paruhnya itu, ya, paruhnya itu terlepas dari mulutnya, ya. Itu pasti sangat menyakitkan, ya. Kemudian berdiam menunggu tumbuhnya paruh baru, ya. Dia menunggu sambil menunggu tumbuhnya paruh baru. Dengan paruh yang baru tumbuh itu, kemudian ia harus mencabut satu persatu cakarnya, ya. Cakarnya itu dicabut satu persatu melalui paruhnya yang tadi yang tumbuh. Dan ketika cakar yang baru sudah tumbuh, ia akan mencabut buluh badannya, ya. Wah, ini perjuangan yang sangat berat, ya. Mulai dari paruhnya yang dilepaskan, ya, itu pasti berdarah-darah, ya. Kemudian cakarnya dicabut, bulu-bulunya dicabut, ya. Itu sangat menyakitkan. Tetapi 5 bulan kemudian bulu-bulu elang yang baru itu tumbuh. Elang mulai dapat terbang kembali dengan paruh dan cakar baru. Elang tersebut mulai menjalani 30 tahun kehidupan barunya dengan penuh energi dan kemudian bertahan hidup. Yang powerful tentu. Pertanyaannya kemudian, terus bagaimana dengan kita? Ya, kita yang sedang memilih untuk menuntut ilmu, ikut pelatihan dan atau sedang berproses secara maksimal
membangun usaha atau bekerja dengan berkorban tenaga, pikiran, uang, ya, bangun malam, sholat tahajud, berdoa ketika orang lain lagi tidur pulas. Waktu bersama keluarga dikorbankan untuk sementara, ya. Waktu bermain dengan teman juga dikorbankan. Ya, intinya keluar dari zona nyaman. Meninggalkan zona nyaman seperti itu tidaklah mudah, harus dibarengi dengan kesabaran. Kalau tidak dibarengi dengan kesabaran, maka pasti pilihannya adalah berproses seadanya, ya, berjuang seadanya, atau bahkan menyerah, maka kemudian yang didapatkan adalah kemampuan seadanya, yang sedang berbisnis menyerah, dan yang sedang kerja malas-malasan, dan akhirnya gagal atau dipecat. Ya, Anda yang memilih berproses maksimal dengan penuh perjuangan dan pengorbanan, insya Allah akan lebih siap dan sukses menerjang tantangan dan menaklukkan problem di kehidupan mendatang. Ada orang bijak berkata, sejak kita menginginkan kebahagiaan dan kesuksesan, ya, sejak itu pula kesabaran menjadi kewajiban kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.